Kemudian dari masing-masing simpangan baku, ya, simpangan baku pria dan wanita, kita harus menghitung simpangan baku gabungan ya. Ya, melalui ragam kita dapat simpangan baku dan juga tentunya teh hitung. Ya, ini untuk pembanding dan dari teh tabel. Ya. Nah, kita butuh ini berurutan ya. Kita ngitung ragam untuk mendapatkan simpangan baku. Ya, kita dapat simpangan baku untuk menghitung nilai T gitu. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Rumus simpangan bakunya bukan pakai yang sigma ya, tapi pakai yang ada S-nya. Nah, ini lebih mudah lagi sebenarnya teman-teman. Ya, kalau tadi banyak ngitungnya, di sini kita harus lebih cermat menempatkan angkanya ya. Masukin aja satu-satu ya. Na tadi warna apa? Warna merah ya. Na kurang 1. Kemudian S kuadrat A itu berapa? Na-nya 15 ya. S kuadrat A-nya 0,773 kuadrat ini ya. Karena kita tadi tahu SA. Nah, sedangkan yang ingin dihitung adalah S kuadrat. Jadi SA-nya dikuadratkan, teman-teman. Saya ulang ya. Nah, karena tadi kita punyanya SA ya. Di sini kita diminta hitung S kuadrat A, maka nilai si 0,773 ini kita kuadratkan, teman-teman. Ya. Jadi ini diketahui simpangan baku. Ya, kalau diketahuinya tadi ragam, maka kita akarkan untuk cari simpangan bakunya ya. Nah, tapi di sini kebalikannya ya. Nah, mungkin nanti kalau kalian sering latihan sudah tidak bingung ya. Nah, sekarang yang B itu yang wanita, teman-teman. Ya, yang wanita. Nah, yang wanita ini berapa? NB-nya 16 ya. 16. Kemudian S kuadrat B-nya itu didapat dari SB kuadrat kan ya. Yaitu 0,525 kuadrat. Nah, ini Pak, yang mana dulu yang dihitung nih, Pak? Ya, yang ini dulu. Saya hapus dulu ya. Nih, yang dihitung ini dulu. Nah, saya pisahin. Jadi dalam kurung sini, ini hasilnya berapa? 14 kan? Dikali ini kuadrat, berapa hasilnya? Kemudian yang ini juga 15 dikali 0,525 kuadrat. Hasilnya silakan boleh pakai bantuan kalkulator, nggak apa-apa ya. Atau mau pakai Excel juga bisa. Nah, ini Na-nya 15 dan Nb-nya 16, kurang 2 ya. Yang A-nya lebih sedikit ya daripada yang B. Didapatkanlah hasilnya 12,5 dibagi 29, yaitu 0,431. Nah, ini tadi apa? S kuadrat P ya. Ini adalah S kuadrat P, teman-teman. Nah, untuk menghitung S-nya ya, baru tadi ini diakarkan, teman-teman. Ini diakarkan ya. Ini diakarkan, teman-teman. Jadi hasil dari akar 0,431 adalah 0,657. Nah, ini didapatkan SP ini atau simpangan baku gabungan untuk menghitung T hitung ya. Untuk menghitung si T. Ya, rumusnya kalau T ini tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu X bar A kurang X bar B kurang delta 0 dibagi dengan SE-nya. Nah, ini SE untuk menghitung interval kepercayaan, teman-teman. Nah, ini dapatkanlah, ini pakai kalkulator boleh ya. 0,449. Nah, ini bawahnya ada 0,237. Misalkan, Pak, gimana ngitung 1/15 ya? Ini didesimalkan aja dulu lah. 1 dibagi 15 berapa? 0, sekian. 0, sekian itu nanti ditambahkan 1 dibagi 16. Itu 0, sekian lah gitu. Hasilnya 0,237 ya. Nah, ini karena
eh, yang B ini lebih besar dari yang A, ya, yang lebih kecil ya. Jadi hasilnya negatif, teman-teman. Negatif 0,449. Nah, ini hasilnya negatif dibagi positif, pasti hasilnya negatif ya. 0,449 dibagi 0,237 ya. Negatif 0,449. Jadi negatif 1,893. Ini adalah teh hitung, teman-teman. Ini kita simpan nanti untuk dibandingkan dengan teh tabel. Sekarang kita cari teh tabel. Ya. Ini mungkin lebih simpel tapi lebih harus di latihan lagi ya biar nggak pusing ya. Ini simpangan baku sampel pria untuk menghitung ragam gabungan. Ragam ya, simpangan baku sampel pria dan wanita untuk menghitung ragam. Nah, dari ragam ini yang dikuadratkan ini, ya, dikuadratkan ini kita diakarkan lagi untuk dapat si SP ini. Ya, ini saya hapus aja biar tidak pusing bacanya. Di sini deh yang dihapus. Ini dihapus. Bukan. Dihapus pokoknya. Biar lebih clear kalian lihatnya ya. Silakan biar lebih clear lihatnya, biar lebih jelas. Intinya dari sini dulu. Nah, dari sini dulu, kemudian ke sini, baru ke sini ya. Diikuti, dibaca pelan-pelan pasti bisa. Ini masih yang manualnya, nanti kita belajar pakai software lebih mudah ya. Oke. Langkah selanjutnya, langkah 3 yaitu kriteria pengujian, teman-teman. Nah, selalu dimulai dari H1 yang bertanda kurang dari, maka hipotesis satu arah ekor kiri, teman-teman. Nah, kriteria ujinya seperti ini ya. Tolak H0 jika T hitung kurang dari negatif T tabel. Nah, T tabelnya itu karena dia satu arah jadi alfa saja, tidak perlu dibagi dua ya. Alfa dan derajat bebas. Alfanya 0,05 ya, 5%. Derajat bebasnya 29, ini didapat dari tadi 15 yang pria ditambah 16 yang wanita kurang 2 ya. Kurang 2. Maka 29 hasilnya. Gitu. Maka nilai T tabel yang diperoleh T 0,05 dengan derajat bebas 29 yaitu 1,699 ya dari sini. Nah, kita pakai yang one tail dengan alfanya 0,05 dan DF-nya 29, teman-teman. Nah, didapatkanlah hasilnya 1,699 ya. Nggak salah kan ya, ini ditarik ke bawah, hasilnya di sini. Ini juga hasilnya. Oke. 1,699. Maka kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika T hitung negatif 1,699. Ya, di sini hasilnya positif semua. Makanya di sini kita harus tahu. Nah, kalau ekor kiri berarti tambahan negatif depannya ya. Kasih negatif di depannya gitu. Negatif 1,699. Nah, daerah penolakannya seperti ini. Ekor kiri, nah ekornya di kiri. Berarti dia kan lebih kecil dari 0 ya. Maka di sini negatif 1,699 seperti itu. Ini tolak H0 kalau di sini. Kalau di lainnya berarti gagal tolak H0 ya. Oke. Nah, ini salah paste juga ini. Pengambilan keputusan. Angka keempat, pengambilan keputusan. Angka kelima nanti interpretasi. Nah, kembali kita membandingkan antara yang didapat dari langkah 2 dan langkah 3, teman-teman. Dari langkah 2 ini kita didapat T hitung ya. Ini kita dapat T hitung hasilnya negatif 1,893. Kemudian langkah 3 kita dapat kriteria ujinya ya, dari T tabel itu kita dapat negatif 1,699. Bandingkan ya.
karena T hitung itu bernilai negatif 1,893 ya. Nah, ini kan bernilai kurang dari ya, lebih kecil ya. Nah, negatif itu semakin tinggi semakin kecil. Ya. Jangan ada yang keliru lagi. Kemarin ada yang keliru. Ya. Kemarin ada yang mengatakan ini negatif ini lebih besar ya. Itu yang positif yang benar ya. Awas jangan sampai salah. Terletak pada wilayah penolakan, maka H0 dapat ditolak, teman-teman. Ya, H0 dapat ditolak. Ya. Interpretasinya pada tingkat signifikansi 5% sama ya. Pernyataan tersebut dapat diyakini kebenarannya. Dengan kata lain, nah berarti H1, teman-teman. Berarti benar terbukti lebih rendah ya. Pria kepanikannya lebih rendah daripada wanita dalam menyetir mobil di jalan tol. Langkah kelima ya. Ini lama-lama kalian latihan gini sudah biasa ya, menyusun kata-katanya tidak bingung lagi. Nah, karena tadi H0-nya ditolak, kita bisa hitung interval kepercayaannya ya. Lebih yakin kita menghitung interval kepercayaannya. Nah, tadi sudah kita yakini pernyataan ini. Nah, kita terus lagi yang diketahui apa saja ya. Itu rataannya, kemudian N-nya, kemudian derajat bebasnya, dan langsung saja pakai yang simpangan baku sampel gabungan. Ya, tadi kan diketahui yang simpangan A dan simpangan B berapa, langsung saja yang gabungan ya sudah dihitung tadi ya. 0,657. Dan nilai T tabel itu T tabel itu kan 1,699 ya. Nah, standar errornya tadi juga didapatkan 0,237 ya. Yang ini nih. Yang di langkah 2 tadi. Nah, ini standar errornya, teman-teman. Ini adalah SE. Nah, ini jadi kita nggak usah ngitung 2 kali ya. Ambil aja dari yang angka kedua ini. SE. Nah, maka interval kepercayaannya gimana, teman-teman? Interval kepercayaan dari selisih rata-rata populasinya yaitu sama rumusnya ya. Dikurangi plus minus T tabel dikali standar error ya. Jadi perhitungan tersebut menghasilkan sebuah interval antara, nah ini negatif 0,449 dikurang 0,403 dan negatif 0,449 tambah 0,403. Ini negatif dikurang ya, berarti makin negatif lagi hasilnya. Dan negatif ditambah berarti hasilnya tidak lebih negatif ya. Maksudnya ini berarti kurang gitu, dan tandanya lebih besar yang negatif. Jadi 0,046. Ya dihitung saja pakai kalkulator ya. Atau pakai Excel biar lebih yakin. Nah, di sini kesimpulannya, nah di sini tanda negatif itu bisa diartikan sebagai lebih rendah, teman-teman. Jadi di kesimpulan teman-teman nggak perlu nulis antara negatif sampai negatif, antara negatif sekian sampai sekian, negatifnya bisa tidak ditulis ya. Tapi diartikan sebagai lebih rendah ya. Nah, pada tingkat signifikansi 5%, nah rata-rata tingkat kepanikan pria dalam menyetir mobil di jalan tol lebih rendah. Nah, antara, nah yang lebih kecil sebutkan, dan antara yang nah ini kebalik juga harusnya nih. Oh enggak, teman-teman, benar. Antara 0,046 dan 0,0852 dari rata-rata tingkat kepanikan wanita ya. Gitu, teman-teman.